Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kali ini kami akan membahas terkait materi Network Security Audit. Oke, langsung saja. Untuk materi pertama di sini ada jenis-jenis dari pentest. Nah, dalam penetration testing sendiri ada 3 pendekatan utama. Yang pertama ada black box test. Ada black box di mana pada black box ini tester itu tidak tahu apa-apa tentang sistem. Di sini ini meniru hacker eksternal yang mencoba masuk hanya dengan informasi publik. Contohnya, mencoba untuk membobol website perusahaan hanya dengan bermodalkan alamat URL. Kemudian yang kedua ada white box. Nah, white box ini di mana tester itu diberi semua informasi sistem, termasuk kode sumber, arsitektur, dan juga dokumentasi. Nah, audit ini tuh sangat mendalam, biasanya dilakukan oleh tim internal. Kemudian yang terakhir ada gray box. Nah, untuk gray box sendiri itu merupakan kombinasi dari keduanya, yaitu kombinasi dari black box dan juga white box. Nah, di sini tester memiliki akses terbatas. Misalnya sebagai user biasa, ini mensimulasikan serangan insider yang punya sedikit informasi. Untuk contoh nyatanya sendiri, banyak perusahaan fintech yang melakukan gray box testing karena seringkali serangan itu berasal dari user internal yang punya sedikit akses tapi berpotensi untuk mengeksploitasi sistem seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada OWASP atau singkatan dari Open Web Application Security Project. Nah, kita akan membahas OWASP Top 10, di mana itu daftar 10 risiko keamanan aplikasi web yang paling kritis yang harus kita waspadai. Nah, yang pertama itu ada broken access control. Nah, ini tuh terjadi ketika itu pengguna dapat mengakses data atau fungsi yang seharusnya tidak boleh mereka akses. Misalnya, seorang user itu bisa mengakses halaman admin. Kemudian yang kedua ada cryptography failures. Nah, dulu untuk cryptography failures ini tuh dulu disebut dengan sensitive data exposure. Nah, ini tuh berkaitan dengan kegagalan dalam melindungi data sensitif seperti password, kartu kredit, atau informasi pribadi. Kemudian yang ketiga ada injection. Nah, injection sendiri ini adalah klasik yang tetap berbahaya, termasuk SQL injection, NoSQL injection, dan juga common injection. Di sini mari kita ambil contoh nyatanya ya untuk injection, di mana sebuah e-commerce itu mengalami SQL injection melalui form pencarian produk. Attacker itu cukup memasukkan input sederhana seperti yang kita lihat pada contoh di sini yaitu OR 1 sama dengan 1 dan kemudian berhasil mengekstrak seluruh database yang berisi 50.000 data pelanggan. Nah, ini tuh terjadi karena input pengguna itu tidak divalidasi dengan benar. Kemudian, untuk selanjutnya yang keempat di sini ada insecure design. Nah, ini tuh tentang cacatnya desain arsitektural yang tidak dipertimbangkan keamanannya dari awal. Kemudian yang kelima itu ada security misconfiguration, yaitu konfigurasi yang keliru pada server atau misalnya pada framework atau aplikasi sehingga itu dapat membuka celah keamanan yang besar. Nah, yang keenam ada vulnerable and outdated components. Nah, di sini itu menggunakan komponen pihak ketiga yang sudah kadaluarsa dan mengandung kerentanan yang diketahui. Kemudian yang ketujuh ada identification and authentication failures. Nah, masalah dalam sistem login dan autentikasi yang memungkinkan terjadinya brute force atau credential stuffing. Dan yang kedelapan ada software and data integrity failures. Nah, sini itu terkait dengan integritas kode dan data, seperti misalnya menggunakan dependensi yang tidak terpercaya. Kemudian yang kesembilan ada security login and monitoring failures, yaitu ketika kita tidak memiliki login yang adequate. Nah, serangan itu bisa tidak terdeteksi selama berbulan-bulan. Dan yang terakhir ada
server-side request forgery. Nah, di mana aplikasi itu dapat dibuat untuk mengirim request ke lokasi yang tidak seharusnya. Oke, baik. Poin kunci dari slide ini sendiri, ke-10 resiko ini itu bukan hanya sebatas teori. Seperti contoh SQL injection tadi, mereka adalah ancaman nyata yang membutuhkan pendekatan keamanan yang proaktif dan juga berkelanjutan. Baik. Nah, untuk slide selanjutnya, pada slide ini kita melihat beragam jenis kerentanan keamanan yang tercatat dalam berbagai database dan standar keamanan. Oke, mari kita bahas masing-masing kategori dengan contoh nyata yang menunjukkan urgensi dari setiap kerentanan ini. Yang pertama ada kerentanan aplikasi web. Nah, salah satu yang paling umum adalah SQL injection yang dapat menyebabkan kebocoran data besar-besaran. Contoh nyatanya adalah ketika form input itu tidak divalidasi dengan benar. Itu dapat mengakibatkan 50.000 data pelanggan terekspos. Kemudian yang kedua, di tingkat sistem operasi, kita memiliki remote code execution. Seperti kerentanan Eternal Blue yang dimanfaatkan ransomware WannaCry untuk menyerang sistem Windows secara global. Dan yang ketiga ada kerentanan aplikasi seperti buffer overflow pada software populer yaitu Microsoft Office, Adobe, dan Java. Contohnya adalah file PDF yang korup dan yang dapat menjalankan kode berbahaya di Adobe Reader. Kemudian yang keempat ada kerentanan server, RCE pada berbagai jenis server seperti misalnya database, web email, dan DNS. Nah, insiden seperti kebocoran data Equifax ini itu disebabkan oleh kerentanan di Apache Struts-nya. Kemudian yang kelima ada database kerentanan yang mencatat kerentanan pada framework seperti Apache Struts, ColdFusion, WebLogic, dan middleware, termasuk CMS yang populer seperti WordPress, Drupal, dan juga Joomla. Nah, contohnya contohnya adalah celah keamanan pada plugin yang digunakan WordPress, Elementor yang memungkinkan akses yang tak terkendali. Kemudian yang keenam, ada kerentanan hardware. Nah, di sini tuh seperti Meltdown dan Spectre yang menargetkan prosesor modern yang memungkinkan penyerang itu membaca memori sensitif melalui eksploitasi pada level CPU. Kemudian yang terakhir ada kerentanan level. Protokol seperti NTP, DNS, dan juga TCP. Nah, contohnya sendiri adalah DNS spoofing yang dapat mengarahkan lalu lintas jaringan ke server yang jahat. Nah, yang penting untuk kita pahami pada bagian ini itu semua kerentanan itu terdokumentasi dalam database seperti CPI dan NVD. Tugas kita adalah mempelajari, memantau, dan menindaklanjuti kerentanan-kerentanan ini melalui patch management yang efektif dan juga security assessment yang berkala. Oke, dengan memahami landscape kerentanan yang lengkap ini, kita dapat membangun strategi keamanan yang lebih komprehensif dan juga proaktif. Baik, oke. Selanjutnya di sini pada bagian ini kita akan membahas konsep penting dalam keamanan cyber, yaitu attack surface management atau pengelolaan antarmuka serangan. Nah, yang pertama mari kita pahami apa itu attack surface. Oke, secara sederhana, attack surface itu adalah semua titik di mana sistem kita itu dapat berinteraksi dengan lingkungan luar dan berpotensi untuk diserang. Bayangkan kita seperti sebuah pintu dan jendela di sebuah rumah. Semakin banyak pintu dan jendela yang terbuka, maka akan semakin besar kemungkinan penyusup untuk masuk. Nah, attack surface terdiri dari beberapa komponen kritis. Yang pertama itu ada network ports dan service, di mana setiap port yang terbuka di jaringan kita itu adalah potensi celah masuk bagi attacker, seperti port SSH, FTP, atau misalnya HTTP yang tidak dikonfigurasi dengan aman. Kemudian yang kedua ada web application dan API.
Aplikasi web dan interface pemrograman aplikasi yang kita ekspos ke internet itu menjadi sasaran empuk untuk berbagai serangan seperti misalnya injection, XSS atau misalnya broken authentication. Kemudian yang ketiga ada user account and permission, di mana akun pengguna itu dengan privilege yang terlalu tinggi atau kredensial yang lemah itu dapat menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh attacker untuk eskalasi hak akses. Dan yang terakhir ada cloud service dan configuration, di mana konfigurasi yang keluar pada layanan cloud itu dapat membocorkan data sensitif atau membuka akses yang tidak seharusnya. Oke, yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa tools penting yang digunakan dalam proses auditing keamanan, beserta contoh penerapannya yang praktis. Pertama ada Google Door. Nah, ini adalah teknik menggunakan operator pencarian Google yang secara advance untuk menemukan informasi sensitif yang tidak sengaja terekspos di internet. Contohnya dengan query site company.com, file type PDF, confidential. Nah, kita bisa menemukan dokumen rahasia perusahaan yang seharusnya tidak dipublikasikan. Tools ini mengajarkan kita bahwa seringkali informasi berharga itu justru terbuka tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua ada Shodan, nah yang sering disebut sebagai mesin pencari untuk perangkat internet. Berbeda dengan Google yang mencari konten web, Shodan ini tuh mencari perangkat yang terhubung langsung ke internet. Misalnya dengan mencari kata kunci webcam publik, kita dapat menemukan kamera CCTV yang tidak dipassword dan bisa diakses oleh siapa saja. Ini menunjukkan betapa banyak perangkat IoT yang rentan karena konfigurasi yang lemah. Ya, yang ketiga ada web laser. Nah, tools yang sangat berguna untuk mengidentifikasi teknologi di balik sebuah website. Dengan tools ini, kita bisa mengetahui CMS, framework, server, dan juga teknologi lain yang digunakan di sebuah situs. Contoh praktisnya, ketika kita menemukan sebuah situs menggunakan WordPress versi 5.4, kita tahu bahwa versi ini tuh memiliki kerentanan GNU yang bisa dieksploitasi. Kemudian yang terakhir ada security headers. Nah, tools yang khusus memeriksa untuk konfigurasi header keamanan seperti misalnya GSP, HSTS, dan Xframe Xframe Options. Contohnya, jika sebuah situs tanpa Xframe Options, maka situs tersebut rentan terhadap serangan clickjacking, di mana attacker itu dapat menyembunyikan konten berbahaya dalam frame yang tak terlihat. Nah, yang penting dari semua tools ini adalah mereka bukan untuk digunakan secara malisius, tetapi sebagai bagian dari proaktif security assessment. Dengan memahami bagaimana tools ini itu dapat bekerja, kita dapat mengantisipasi celah keamanan yang mungkin dapat dieksploitasi oleh attacker dan memperbaiki sistem kita sebelum terjadi insiden yang sesungguhnya. Nah, yang selanjutnya, mari kita bahas sebuah studi kasus nyata yang menggambarkan pentingnya audit keamanan yang komprehensif. Pertama, latar belakangnya. Sebuah perusahaan retail mengalami insiden kebocoran data yang sangat serius. 100.000 data pengguna itu berhasil dicuri oleh attacker melalui investigasi mendalam, di mana terungkap bagaimana attacker tersebut berhasil membobol sistem melalui serangkaian tahapan yang sebenarnya bisa dicegah. Nah, tahapan serangan yang berhasil diidentifikasi yang pertama itu face reconnaissance. Nah, itu attacker menggunakan teknik Google Dorking dan berhasil menemukan file konfigurasi database yang tidak sengaja terekspos di internet. File ini tuh mengandung informasi koneksi database yang seharusnya tidak boleh diakses publik. Yang kedua ada vulnerability assessment, di mana attacker itu menggunakan tools seperti web laser dan mengetahui bahwa website perusahaan itu menggunakan WordPress versi lama dan memiliki kerentanan known. Nah, ini seperti memberi petunjuk pada pencuri bahwa pintu rumah kita memiliki gembok yang mudah untuk dibobol.
Kemudian yang ketiga ada exploitation, di mana attacker ini memanfaatkan kerentanan SQL injection pada form login dengan memasukkan kode khusus. Mereka berhasil bypass authentication dan mendapatkan akses ke sistem backend. Dan yang keempat ada post exploitation, dari akses yang didapat, kemudian attacker itu melakukan eskalasi hak akses hingga akhirnya berhasil mengakses kredensial database dan mengekstrak 100.000 data user. Kemudian di sini ada rekomendasi perbaikan yang kami ajukan. Yang pertama, itu bisa menggunakan patch management yang ketat, seperti semua software dan sistem itu harus selalu diupdate ke versi terbaru. Kemudian implementasi WAF, yaitu Web Application Firewall, untuk memblokir serangan seperti SQL injection secara real-time. Dan yang ketiga ada security header configuration yang tepat untuk melindungi dari berbagai jenis serangan web. Dan yang keempat ada regular pen test dan security training. Ini untuk tim IT karena keamanan adalah proses yang berkelanjutan, bukan sekali saja. Nah, dari kasus ini itu mengajarkan kita bahwa keamanan adalah mata rantai yang hanya kuat titik lemahnya. Mulai dari human error yang menyebabkan konfigurasi itu dapat terekspos, kemudian technical vulnerability yang tidak ditangani, sampai semuanya berkontribusi pada insiden ini. Dengan pendekatan security dan yang proaktif dan komprehensif, insiden seperti ini tuh sebenarnya dapat dicegah. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang security headers, salah satu pertahanan paling efektif yang sering diabaikan dalam mengamankan aplikasi web. Yang pertama, apa itu security headers? Nah, ini tuh adalah konfigurasi keamanan pada level HTTP response yang memberikan instruksi kepada browser tentang bagaimana harus memperlakukan konten dari website kita. Bayangkan ini sebuah petunjuk keamanan yang kita berikan kepada browser untuk melindungi pengguna dari berbagai ancaman. Oke, di sini ada contoh header yang paling kritis. Yang pertama ada strict transport security. Header ini tuh memaksa browser untuk selalu menggunakan koneksi HTTP yang terenkripsi, sehingga mencegah serangan downgrade yang mencoba mengembalikan koneksi ke HTTP yang tidak aman. Yang kedua, ada content security police. Ini tuh adalah pertahanan terkuat terhadap serangan XSS, cross-site scraping, dengan CSP. Nah, kita bisa menentukan sumber-sumber konten yang diperbolehkan, sehingga browser akan memblokir skrip berbahaya dari sumber yang tidak terpercaya. Kemudian yang ketiga ada extreme option, di mana header khusus untuk mencegah serangan clickjacking dengan mengontrol apakah website kita ini boleh ditampilkan dalam frame atau iframe. Dengan mengatur ini ke DNI, kita mencegah website kita itu dibajak untuk tujuan phishing. Dan yang keempat ada X-Content Type Option, di mana header sederhana namun penting untuk mencegah browser melakukan MIMA, sniffing, yaitu menebak-nebak tipe konten yang bisa dimanfaatkan attacker untuk menjalankan file berbahaya. Kemudian yang kelima ada permission police header yang modern yang membatasi fitur-fitur browser seperti misalnya akses kamera, mikrofon, GPS, dan lainnya. Ini tuh sangat penting untuk privasi dan keamanan pengguna. Kemudian yang perlu kita tekankan di sini, implementasi security header yang tepat itu dapat mencegah hingga 70% serangan web modern tanpa biaya tambahan dan juga yang signifikan. Kemudian ini adalah langkah low cost, high impact dalam strategi keamanan kita, di mana setiap header itu bekerja seperti lapisan keamanan tambahan yang memberitahu browser cara melindungi user dengan mengonfigurasi header ini dengan benar. Kita tidak hanya melindungi data perusahaan, tetapi juga melindungi setiap pengguna yang mengakses aplikasi kita. Baik, sekian untuk materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Selanjutnya, Network Security Audit dan Forensik. Pada materi ini terdapat outline yaitu OSI layar 7, kemudian pentingnya network security, dampak kelemahan pada network, slot judi gacor menggunakan Sodan dan Google Doc, kemudian ada network audit, network forensik, dan mitigasi. Untuk OSI layer 7 terdapat 7 layer yang mana untuk yang pertama adalah physical layer atau fisik. Di sini untuk jenis serangan biasanya terjadi pada jenis serangan snifing, yang mana snifing adalah proses menangkap lalu lintas data yang lewat di jaringan fisik, biasanya menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak khusus. Kemudian ada data link layer. Untuk serangan biasanya spoofing, yang mana spoofing ada 3, ada MAC spoofing, MAC flooding, dan VLAN hopping. Untuk MAC spoofing memalsukan alamat MAC untuk menyamarkan sebagai perangkat lain. Kemudian ada MAC flooding, membanjiri switch dengan alamat MAC palsu. Switch berubah menjadi hub. Kemudian ada VLAN hopping, menyerang antara VLAN untuk mendapatkan akses ke jaringan lain. Yang ketiga ada network layer, yang mana jenis serangan yaitu man in the middle. Ada beberapa, yaitu Smurf attack, mengirimkan paket ICMP broadcast dengan alamat sumber palsu. Kemudian ping of death, mengirimkan paket ping berukuran besar untuk merusak sistem target. Kemudian teardrop, mengirimkan fragment IP yang rusak sehingga sistem target crash. Kemudian nomor 4 yaitu transport layer. Untuk serangan biasanya di reconnaissance atau DOS, yang mana beberapa jenis serangannya yaitu TCP session hijack, yaitu mengambil alih sesi TCP yang sedang berlangsung. Fraggle, mirip seperti Smurf tapi menggunakan UDP. Kemudian ada sign flood, membanjiri server dengan permintaan koneksi palsu. Kemudian ada land attack, mengirimkan paket dengan alamat sumber dan tujuan yang sama. Untuk layer kelima ada session, di mana biasa jenis serangan disebut hijacking. Diantaranya ada XSS attack, menyisipkan script berbayar ke dalam aplikasi web. Kemudian ada session set checking, mencuri sesi pengguna. Kemudian ada malware, perangkat lunak berbahaya yang menyerang sesi. Kemudian layer ke-6, yang mana ini persentase layer, yaitu jenis serangannya phishing, upaya menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Kemudian yang terakhir adalah application, yang jenisnya yaitu exploit, yang mana ini memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi untuk mendapatkan akses tidak sah. Selanjutnya, attack surface layer 3-4, yang mana ini semua titik atau aspek yang dapat dimanfaatkan penyerang untuk mengakses atau menyerang atau mengeksploitasi jaringan pada lapisan network dan transport. Pada gambar, contoh attack surface yang ditampilkan adalah sebuah IP address 103.144.18.9.5 yang merupakan salah satu entry point pada layar ini. Kemudian ada diikuti hostname, kemudian operating system, ada port, ada protokol, service, URL, dan teknologi. Untuk layer 3 atau network layer, contoh attack surface yaitu IP address. Setiap alamat IP yang dapat diakses dari luar adalah permukaan serangan. Penyerang dapat melakukan scanning, sniffing, spoofing, dan serangan DOS pada alamat IP ini. Kemudian ada routing protokol. Protokol routing seperti OSPF, BGP, EGRP bisa menjadi target serangan manipulasi routing. Kemudian ada firewall rules, konfigurasi yang salah bisa membuka celah pada layar ini. Kemudian jenis serangan umum yaitu IP spoofing, menyamar sebagai IP lain untuk mengelabui sistem. Kemudian ada ping of death, Smurf attack, teardrop yaitu serangan berbasis ICMP atau IP. Kemudian pada layer 4 transport layer, jenis serangan attack surface yaitu pada port, setiap port yang terbuka misalnya 80, 443, 23389 adalah permukaan serangan. Penyerang dapat melakukan port scanning untuk mencari layanan yang berjalan. Kemudian ada protokol. Protokol seperti TCP dan UDP bisa dieksploitasi, misal dengan sign flood. Kemudian layanannya yang berjalan di port tertentu misalnya SSH, HTTP, FTP bisa menjadi target eksploitasi. Kemudian jenis serangan umum yaitu sign flood, membanjiri server dengan permintaan koneksi palsu, TCP session hijacking mengambil alih sesi komunikasi, dan UDP flood membanjiri server dengan paket UDP. Untuk kesimpulannya, attack surface layer 3 dan 4 adalah semua IP, port, dan protokol yang dapat diakses dari luar jaringan. Semua banyak IP dan port yang terbuka, semakin besar attack surface dan semakin tinggi resiko serangan. Kemudian ada jenis Sodan. Sodan adalah mesin pencari khusus yang digunakan untuk menemukan perangkat-perangkat yang terhubung ke internet seperti server, webcam, router, printer, dan perangkat IoT lainnya. Berbeda dengan Google yang mencari halaman web, Sodan mencari dan mengindeks perangkat serta layanan yang terbuka di internet.
Fungsi utama SODAN yaitu mendeteksi perangkat yang terhubung dengan internet seperti server, kamera, router, dan lain-lain, kemudian mengidentifikasi port yang terbuka pada perangkat tersebut, kemudian menampilkan informasi sistem seperti versi software, banner, dan lain-lain. Kemudian untuk menemukan kerentanan atau vulnerability yang mungkin ada pada perangkat tersebut. Contoh tampilan hasil pencarian SODAN untuk situs ITS ACID. Berikut detail yang ditampilkan. Terdapat IP address 103.49.1895, kemudian hostname-nya its.ac.id, kemudian ada tag all product atau menandakan end of life pada suatu produk, kemudian ada vulnerability-nya, terdapat beberapa daftar CVE atau Common Vulnerabilities and Exposure yang terdeteksi, yaitu diantaranya CV 2019-20372 hingga CV 2023-4487 dan lainnya. Untuk open port yang terbuka yaitu P443 atau TTPS, kemudian ada 5001, kemudian ada 5005. Kesimpulannya, SODAN adalah alat yang sangat powerful untuk memantau keamanan perangkat yang terhubung ke internet. Namun, informasi yang didapat juga bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, sehingga penting untuk selalu menjaga keamanan perangkat dan memperoleh sistem secara rutin. Selanjutnya, yaitu Google Doc. Ya, ini adalah teknik pencarian khusus di Google untuk menemukan informasi tertentu dengan memanfaatkan operator pencarian lanjutan. Dalam konteks keamanan, teknik ini sering digunakan untuk mengidentifikasi attack surface atau permukaan serangan pada sebuah domain atau organisasi. Contoh di sini ada query-nya yaitu site its.acid, yang mana Google hanya menampilkan hasil pencarian dari seluruh subdomain di bawah domain its.acid. Kemudian hasilnya yang ditampilkan yaitu salah satunya adalah donasi dana abadi ITS Surabaya di danabadi.its.acid, kemudian lokasi UTBK, utbk.its.ac.id. Hasil ini menunjukkan berbagai subdomain dan halaman aktif di lingkungan ITS. Selanjutnya ada tool Webalizer, yang mana alat ini digunakan untuk mendeteksi teknologi apa saja yang digunakan oleh sebuah website. Pada gambar, Webalizer mendeteksi beberapa teknologi berikut. Di antaranya adalah WordPress, kemudian dia menggunakan JavaScript framework yaitu Vue.js dan lain-lain. Manfaat analisis teknologi website di antaranya adalah untuk keamanan. Mengetahui teknologi yang digunakan dapat membantu mengidentifikasi potensi kerentanan. Kemudian kompetitor bisa digunakan untuk menganalisis website kompetitor dan mengetahui tool yang mereka pakai. Kemudian pengembangan, developer bisa menyesuaikan integrasi atau pengembangan fitur baru berdasarkan stack teknologi yang ada. Optimasi itu mengetahui plugin atau framework yang digunakan bisa membantu dalam optimasi performa dan SEO. Kesimpulannya, Webalizer sangat berguna untuk siapa saja ingin mengetahui jeroan sebuah website, baik untuk tujuan keamanan, pengembangan, maupun riset pasar. Hasil analisis seperti pada gambar sangat membantu untuk memahami ekosistem teknologi yang digunakan oleh sebuah situs. Yang terakhir, security headers, yang mana alat online yang digunakan untuk memeriksa apakah sebuah website sudah menerapkan HTTP security headers. Yang penting, header ini berfungsi meningkatkan keamanan website dari berbagai serangan cyber seperti XXS, slackjacking, dan lain-lain. Kesimpulannya, security headers membantu pemilik website mengetahui kekurangan dalam konfigurasi keamanan HTTP header dengan memperbaiki header yang kurang atau salah. Keamanan website bisa meningkat secara signifikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2 terkait pentingnya network security. Network security adalah serangkaian kebijakan, prosedur, serta teknologi yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari akses ilegal, penyalahgunaan, modifikasi, maupun perusakan. Tujuan utama dari network security adalah yang pertama, perlindungan data sensitif. Network security membantu mencegah akses tidak sah ke data. Maksudnya, menjaga agar data pribadi, data finansial, dan informasi penting lainnya tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak. Selanjutnya adalah pertahanan terhadap serangan cyber. Network security bertindak sebagai perisai pertahanan pertama untuk mencegah cyber. Maksudnya, menjadi lapisan pertahanan pertama dalam mencegah berbagai bentuk ancaman cyber, seperti malware, phishing,
Distributed Denial of Service. Selanjutnya adalah kontinuitas bisnis. Dengan network security akan memastikan kontinuitas bisnis yang lancar. Maksudnya, sistem keamanan jaringan memastikan aktivitas bisnis tetap berjalan, mesti terjadi ancaman atau serangan, sehingga meminimalkan downtime. Nah, perlu diingat, rekan-rekan sekalian, bahwa tidak ada sistem yang 100% aman. Network security berfungsi untuk meminimalkan resiko, bukan menghilangkan sepenuhnya. Selanjutnya adalah jenis network security. Beberapa jenis network security yang umum digunakan dalam melindungi jaringan. Yang pertama adalah firewall. Firewall berfungsi sebagai gerbang pengaman utama. Ia mengatur lalu lintas data yang boleh masuk maupun keluar dari jaringan, sehingga bisa mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya adalah antivirus. Antivirus berperan melindungi perangkat dan jaringan dari ancaman virus, malware, serta program berbahaya lainnya. Dengan antivirus, penyebaran malware kita bisa deteksi lebih awal. Selanjutnya adalah VPN atau Virtual Private Networks. VPN menyediakan jalur komunikasi yang terenkripsi, sehingga data yang dikirim melalui internet lebih aman dari penyadapan. VPN juga sering digunakan untuk mengakses jaringan internal secara aman dari jarak jauh. Selanjutnya adalah enkripsi data, di mana enkripsi data menjamin kerahasiaan informasi dengan cara mengubah data menjadi kode yang hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki kunci dekripsi. Ini sangat penting untuk melindungi data yang sensitif. Selanjutnya adalah Intrusion Detection and Prevention System. IDS mendeteksi aktivitas mencurigakan di dalam jaringan, sementara IPS bertindak lebih jauh dengan mencegah atau menghentikan aktivitas berbahaya tersebut secara otomatis. Selanjutnya adalah Network Monitoring. Monitoring jaringan memungkinkan administrator untuk memantau aktivitas lalu lintas, mendeteksi anomali, serta melakukan respon cepat ketika terjadi gangguan atau serangan. Nah, apa sih manfaat network security? Yang pertama itu pengurangan resiko kerentanan. Dengan adanya sistem keamanan jaringan, potensi celah yang bisa dimanfaatkan penyerang dapat diminimalkan. Hal ini membuat sistem lebih tangguh menghadapi ancaman. Selanjutnya adalah pencegahan serangan DDoS. Distributed Denial of Service itu adalah serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas palsu, sehingga layanan menjadi lumpuh. Network security dapat mendeteksi pola lalu lintas abnormal dan menghentikan serangan ini. Manfaat ketiga adalah pelindungan reputasi. Ketika data pelanggan aman dan sistem tetap berjalan, reputasi organisasi akan terjaga. Kepercayaan mitra dan pengguna meningkat. Sebaliknya, jika kebocoran data bisa merusak citra secara permanen. Selanjutnya adalah pencegahan serangan hacking. Berbagai upaya peretasan dapat dicegah dengan kombinasi firewall, IDS-IPS, enkripsi, dan monitoring. Langkah ini memastikan akses ilegal tidak bisa merusak sistem maupun mencuri data. Selain menggunakan tools dan sistem proteksi otomatis, ada beberapa tambahan dalam network security yang penting. Yang pertama adalah pentest secara berkala. Pentest adalah simulasi serangan cyber yang dilakukan oleh profesional keamanan untuk menemukan celah dalam sistem sebelum dimanfaatkan oleh hacker. Dengan pengujian berkala, organisasi dapat mengetahui kelemahan nyata dan segera melakukan perbaikan. Selanjutnya adalah vulnerability assessment. Ini merupakan proses identifikasi, klasifikasi, dan analisis kerentanan pada sistem jaringan. Jika pentest lebih ke arah simulasi serangan, maka vulnerability assessment berfokus pada pemetaan titik-titik lemah agar dapat ditangani lebih cepat. Selanjutnya adalah threat intelligence. Ini merupakan upaya mengumpulkan, menganalisis, dan memahami pola serangan cyber yang sedang berkembang. Dengan informasi intelijen ini, organisasi bisa lebih proaktif dalam menghadapi ancaman, bukan hanya
efektif setelah terjadi serangan. Nah, ini adalah beberapa kasus terkait dampak kelemahan network security. Salah satu dampak yang paling serius dari lemahnya keamanan jaringan adalah kebocoran data. Kasus kebocoran data di Indonesia beberapa tahun terakhir semakin marak. Salah satunya yang paling terkenal adalah kasus Blokja. Seorang hacker anonim yang berhasil mengungkap berbagai data sensitif masyarakat dan instansi pemerintah. Kebocoran data ini mencakup berbagai sektor, mulai dari data Facebook yang terekspos di internet melalui jumlah yang besar, data BPJS sempat bocor hingga jutaan nomor peserta, data PLN dan BRI Live yang menyangkut data pribadi pelanggan dan nasabah. Selanjutnya juga ada data KPU yang melibatkan jutaan informasi pemilih tetap, bahkan juga menyasar ke data perbankan dan fintech, di mana yang bisa berujung pada kerugian finansial secara langsung. Kasus ini membuktikan bahwa kelemahan network security tidak hanya berdampak pada institusi yang diserang, tetapi juga merugikan masyarakat luas karena data pribadi mereka bisa diperjualbelikan di pasar digital. Selanjutnya adalah judi online. Penyalahgunaan infrastruktur untuk aktivitas ilegal, salah satunya judi online. Ketika sistem jaringan tidak dilindungi dengan baik, server atau perangkat bisa disusupi dan dijadikan media untuk menjalankan situs judi online tanpa sepengetahuan pemilik sistem. Ada 3 pertanyaan penting apa yang perlu kita refleksikan di sini. Apa yang akan Anda lakukan? Jika menemukan indikasi server dimanfaatkan untuk judi online, tindakan cepat seperti pemutusan koneksi dan investigasi forensik harus segera dilakukan. Bagaimana Anda mencegahnya? Pencegahan dapat dilakukan dengan penerapan firewall, monitoring jaringan secara ketat, pembaruan sistem atau patching, serta membatasi akses pada pengguna yang berwenang. Apakah Anda tahu dampaknya? Dampaknya tidak hanya pada kerugian reputasi institusi, tetapi juga bisa berurusan dengan masalah hukum, mengingat judi online termasuk tindakan ilegal. Selain itu, konsumsi resource server yang tinggi juga bisa melumpuhkan layanan atau organisasi. Nah, pada data di slide ini terlihat bahwa Indonesia itu menempati urutan pertama dalam jumlah pemain judi online terbanyak, yaitu lebih dari 21.000 orang, jauh di atas Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Rusia. Angka ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan penetrasi judi online di masyarakat. Dampak negatif judi online sangat luas, antara lain gangguan mental dan psikologis, kecanduan, depresi, hingga keretakan rumah tangga akibat tekanan finansial dan konflik sosial. Selanjutnya adalah kerugian finansial. Banyak pemain yang terjebak hutang, bahkan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya adalah tindakan kriminal. Untuk menutupi kerugian, sebagian orang nanti akan melakukan tindak kriminal seperti penipuan atau pencurian. Dan yang terakhir adalah terjadinya resiko cybercrime. Data pribadi para pemain sering kali bocor dan dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Pemerintah maupun lembaga keamanan cyber harus serius menanggapi isu ini, karena tidak hanya melibatkan akses teknologi, tetapi juga melibatkan aspek mental dan stabilitas sosial. Selanjutnya adalah serangan ransomware. Ini adalah salah satu ancaman paling berbahaya dalam dunia cyber. Serangan ini bekerja dengan mengencrypsi file korban lalu meminta tebusan agar file dapat dipulihkan. Proses serangannya biasanya melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama, attacker mengirim phishing email. Penyerang biasanya mengirimkan email yang berisi tautan atau lampiran berbahaya kepada target. Selanjutnya, user menerima link dan mengklik linknya. Karena kurangnya waspada, pengguna membuka tautan atau file yang pelanggan tersebut. Selanjutnya adalah malware yang dieksekusi. Begitu file dibuka, malware ransomware mulai bekerja di perangkat korban. Tahap selanjutnya adalah attacker mendapatkan kendali. Penyerang memperoleh kendali atas kunci enkripsi publik yang diperlukan untuk membuka kunci file korban. Selanjutnya adalah file terenkripsi. Semua file penting korban terenkripsi dan tidak bisa diakses. Layar korban biasanya menampilkan pesan ancaman ransomware.
Selanjutnya adalah attacker akan menuntut tebusan. Korban diminta membayar tebusan, biasanya dalam bentuk cryptocurrency seperti Bitcoin, agar mendapatkan kunci dekripsi. Jika tembusannya dibayar, penyerang mungkin memberikan kunci dekripsi, tapi tidak ada jaminan yang pasti apakah akan menyerang lagi. Selanjutnya adalah file setelah didekripsi. Dengan kunci tersebut, file korban bisa dipulihkan. Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa setelah bayar pun, korban tetap tidak mendapatkan kembali semua datanya. Baik, cukup sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.